Saatnya Tazkiyah Qalbu bersama Majelis Asigro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai MC Friend, ketemu lagi barengan Kica Bakti yang pastinya kita bakal nemenin kamu di program Tazkiyah Qalbu ya. Dan kali ini Kica ditemenin sama Ustadz Abdul Syukur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah. Wah, udah lama banget gak ketemu ya Ustadz ya. Iya, alhamdulillah dari musim hujan sampai kering. Insya Allah hujan lagi sebentar lagi. Amin. Udah banyak sumur-sumur yang kering. Betul banget Kita doain Ustadz. Mudah-mudahan kembali mengalir air. Betul. Mungkin hari ini kita bakal bahas tema apa nih Ustadz? Insya Allah tentang solusi masalah. Wah, seru nih kayaknya nih MC Friend. Jangan-jangan kita yang bermasalah nih. Karena kalau ngomongin masalah itu pastinya banyak banget ya Ustadz. Jadi silahkan Ustadz. Tapi menarik loh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. MC Friends, tidak lepas kita selalu memuji Allah yang telah menciptakan kita dan mengatur segala urusan dan kehidupan kita. Dan Ia pastinya akan memberi solusi-solusi dari masalah yang kita hadapi. Ini deh Mbak Kinca ya, pasti deh dalam hidup ini siapa sih yang nggak punya masalah? Betul. Semua kita adalah dalam kehidupan ini menghadapi masalah-masalah. Ya, hal mungkin yang di luar ekspektasi ya nggak? Ya, cita-cita yang belum tercapai, keinginan yang belum terwujud. It's okay. Apakah ini menjadi masalah besar? Saya kira tidak. Ya. Orang kadang mendapat masalah justru akan membuat dia dewasa, membuat dia semakin kuat, membuat dia di masa depannya justru akan lebih baik. Betul. Ya, kenapa? Contohnya gini, paling gampang para nabi, para rasul. Ini kan orang terdekat sama Allah. Ya. Ya, mereka ini bahkan disebut utusan Allah, membawa risalah. Tapi mereka menghadapi masalah juga. Banyak sekali. Harusnya ya, Iya. yang terdekat dengan Allah katakan nggak punya masalah. Lancar kan gitu. aja seharusnya kayak Lancar. gitu. Ternyata enggak. Berarti kita udah bisa berpikir dong. Yang terdekat dengan Allah saja diberi ujian oleh Allah. Betul. Tapi menariknya, Allah selalu memberi solusi. Nah, contoh, di saat kita sudah mulai give up, ya nggak bisa apa-apa lagi deh. Rasul dikasih mukjizat namanya. Sesuatu yang nggak masuk logika nalar mereka. Tapi ternyata itulah solusi dari masalah. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Tentaranya udah mengejar. Nabi Musa give up sebetulnya. Mau kemana? Maju berhadapan dengan musuh. Mundur lautan. Allah di luar ternyata, nalar sekali. Di luar nalar. Betul. Tongkat yang kecil dengan izin Allah, perintah Allah dipukulkan ke laut, terbuka jalan. Lebar. Nah, ini berarti kan menarik sekali ya. Berarti Allah ini tidak meninggalkan hamba-hambanya. Allah ini sebenarnya menanti hambanya ini mau nggak nih menengadah tangan, hambanya menitikan air mata, kemudian hambanya benar-benar menyerahkan urusan kepadanya, tawakal, sekaligus berpikir positif. Kan orang mendapat solusi biasanya ketika berpikir positif. Nah, dari situ biasanya mulai keluar tuh, ada jalan keluar, ada apa. Berarti tidak ada hidup ini yang tanpa ujian. Betul. Kalau ujian sih nggak usah sekolah kalau nggak mau ujian. Iya betul ya. Tapi nih Ustadz, mungkin kan kalau misalnya kadang-kadang ya Kinca pernah ketemu sama salah satu orang. Dia itu sering pernah menghadapi suatu masalah yang menurut dia itu susah. Nah, waktu itu Kinca bilang, coba deh ikhtiar atau sholat gitu kan. Tapi dia pernah ngomong, percuma gue sholat gitu kan. Karena gue sholat belum dapat jawaban. Itu Kinca langsung terdiam nih, bingung juga nih mau jawabnya apa. Oke. Memang boleh jadi jawabannya tidak karena sholatnya. Tapi karena dia mendekat kepada Allah, minta pertolongan Allah. Kan jalurnya lewat sholat. Iya betul. Ada juga orang yang jalurnya lewat apa? Lewat sedekah. Oh iya. Ada juga orang yang jalurnya lewat silaturahim. Mungkin boleh sengaja atau tidak dia datang ke rumah kawan lamanya, dia datang ke rumah katakanlah orang tuanya, kemudian dapat solusi.
Jadi kalau ada orang bilang, gue udah sholat nih, tapi kok belum nemu nih solusinya. Nah, banyak banget nih yang mempertanyakan hal seperti itu. Iya. Anda mendapat solusi boleh jadi bukan karena sholatnya, karena Anda mendekat kepada Allah melalui sholat, lalu Allah berikan jalan. Nah, jawabannya di mana? Mungkin tidak pada saat sholat, atau tidak baru selesai sholat langsung dapat jawaban. Enggak. Boleh jadi ketika berjumpa dengan orang, dialog dengan orang, tiba-tiba Anda duduk termenung mendapat inspirasi. Ketika membaca sesuatu mendapat petunjuk. Nah, kan jadi banyak nih, asik kan sebenarnya. Yang penting adalah harapan itu hanya kepada Dia yang Maha segala-galanya. Jadi harus dengan niat ya, dengan Ustaz. Niat. Nah, jadi betul. Ya gimana kalau kita bilang gue udah sholat nggak dapat nih sholat. Oke, sholat itu ada masalah nggak ada masalah emang harus sholat dong. Iya, betul. Ya nggak? Benar, Ustaz. Jangan-jangan masalahnya timbul gara-gara selama ini kita nggak sholat. Ya nggak? Ya, gara-gara kita nggak sholat timbul masalah. Ya, sholat berarti bukan Anda itu mencari solusi dari masalah karena dengan sholatnya. Justru karena Anda punya kewajiban dengan Sang Pemilik segalanya, ya laksanakan kewajiban Anda. Nah, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti gimana jalannya? Dari jalan yang mana saja. Yang kedua, kita ini memasrahkan diri, namanya tawakal. Kalau katakanlah kita sholat, ya kan, kita baca Quran, kita berdoa, serahin sama Allah. Nanti terserah Allah dengan jalannya, sehingga kita nggak bakalan mengatakan gini, Allah, gue udah sholat kok nggak dapat apa-apa. Oh, jadi jangan ditunggu-tunggu ya, Ustadz. Iya, jadi nikmati itu saja, nikmati sholatnya sebagai menjaga hubungan dengan Allah. Nanti ada satu kata kunci. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah perbaiki kehidupanmu. Luar biasa, keren banget ya. Kan bukan hanya sholat dong. Iya, betul. Ya, cara berpikir kita. Mungkin ya katakanlah ibadah kita. Hubungan sosial kita. Gini loh, kalau anak berbaik-baik sama orang tua, bukan sekedar ansih hubungan antar manusia. Karena hubungan dengan Allah. Allah perintahkan anak baik-baik sama orang tua. Kita punya kepedulian dengan orang-orang susah di sekitar kita. Ya, katakanlah misalnya, maaf anak-anak yatim, kaum duafa yang butuh ularan tangan kita. Boleh jadi ketika kita berdekatan dengan mereka, sesungguhnya adalah bukan ansih karena kepedulian sosial semata, karena Allah perintahkan kita berbuat baik kepada mereka. Artinya, disitulah kita dapat memperbaiki hubungan dengan Allah. Jadi tanya deh sama diri kita nih sekali-sekali lagi. Dalam sujud kita, setelah sholat kita, dalam kesendirian kita. Ya Allah, bagaimana aku denganmu? Lalu kita ini, Allah kasih nih dari mulai kepala ya, sampai kaki dikasih nikmat oleh Allah. Nikmat memandang, nikmat mendengar, nikmat jemari-jemari masih bisa bergerak. Kaki masih bisa melangkah. Terus nikmat ini kita gunakan buat apa? Tentu hati nurani kita bisa menjawab tuh. Bahwa gimana kita selama ini, terus hubungan kita dengan Allah, hubungan antar kita ya sesama manusia, hubungan kita dengan alam itu seperti apa? Nah, hati nurani kita sebenarnya bisa jawab. Kadang kekalutan pikiran ya, karena kita maunya kalau minum obat nih, sekarang sakit minum obat mau langsung sembuh. Padahal minum obat aja berproses dong. Nah, begitulah sesungguhnya kaitan kita dalam keluar dari masalah-masalah itu juga ada kesabaran namanya. Ya, kalau minum obat pahit dulu dong. Mungkin butuh 1 hari, 2 hari kan dokter aja ngasih dosis. Tenangkan pikiran, minum obatnya, makan yang enak. Tadi kan Ustadz sempat ngomong nih katanya kalau misalnya kita tuh sholat kan memang kewajiban ya Ustadz. Kita bisa dengan silaturahmi dan juga sedekah. Berarti kita harus mempelajari diri kita dulu nih, kira-kira silaturahmi kita bagus atau enggak, kayak gitu ya Ustadz. Betul. Jadi
banyak hal yang makanya ada momentum namanya muhasabah. Kalau anak-anak sekarang apa istilahnya, refleksi atau introspeksi ya? Introspeksi. Nah, introspeksi. Ya lihatlah hubungan kita dengan Allah kayak apa. Ada ibadah kan? Hubungan kita antar sesama kayak apa? Itu berpengaruh ya Ustaz? Sangat. Ya. Kenapa? Aksioma langitnya begini. Saat kita berbaik dengan Allah, kita akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan. Iya, betul. Saat kita menjalin kehidupan yang baik antar sesama, yang di langit pun akan sayang kepada kita. Iya. Ya kan? Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Kalau kalian kata Rasulullah SAW, kalian baik-baik, kalian jaga hubungan, kalian berkasih sayang, kalian punya kepedulian dengan yang ada di bumi, nanti yang di langit pun menyayangi kalian. Ketika kita berbaik-baik dengan Allah dalam hubungannya, nanti Allah berikan tadi kebaikan untuk kehidupan kita antar sesama kita. Jadi saling nyambung. Nah, masalah itu timbul biasanya ada koneksi yang terputus. Oke, tapi ini Kinca mau tanya nih Ustadz. Kalau menurut Ustadz sendiri, ketika ada orang yang belum memiliki pasangan, sedang menantikan jodoh, itu termasuk masalah atau ujian nih Ustadz? Ujian kesabaran atau gimana? Sebenarnya pertanyaan sendiri nih Ustadz. Tapi ada harapan maksudnya. Ya, karena gini, ada orang yang memang memilih hidup dalam kesendirian. Contoh, para ulama kita dulu, ternyata para ulama kita dalam Islam ya, ada juga mereka memilih kesendirian. Oh, gitu Ustaz. Ada satu kitab yang menjelaskan siapa-siapa di antaranya orang yang dalam hidupnya sampai tidak berkeluarga. Contoh, ada Imam An-Nawawi. Karangan ilmunya luar biasa, kitab-kitabnya, buku-buku hasil karyanya luar biasa. Seumur hidupnya beliau menyibukkan diri dengan ilmu. Belajar, mengajar, berdakwah, berfatwa. Ada misalnya lagi Imam At-Tabari. Itu juga sama. Luar biasa ya, mereka lebih memilih ilmu dibandingkan untuk berkeluarga. Tapi kepada umatnya luar biasa. Nah, ini kan berarti ada alasan nih, karena memang pilihan hidup. Jadi mungkin ada orang-orang yang dalam kesendirian karena memang pilihan hidup dia. Walaupun sebaik-baiknya tetap berkeluarga. Nah, andai ada orang yang katakan sudah berharap ya sebenarnya ingin menantikan berkeluarga. Jodoh Menantikan jodoh. Tinggal ditanya lagi seberapa besar niat, kuat niatnya. Yang kedua, seberapa besar usahanya dan seberapa siap dengan ketentuan Allah. Gini loh, kadang orang ingin mencari yang paling ideal. Bener nggak? Maunya perfect dong, yang begini. Tapi ternyata ketika datang, ketemu dengan orang, ta'aruf dan sebagainya, kok masih belum sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Boleh jadi sesungguhnya ada yang kurang, nanti dengan bersama itu disatukan oleh Allah. Kan ada begitu ya, orang memilih ya Mbak, kadang kayaknya nggak cocok nih, nggak ngeklik nih ya, menurut logika kita manusia. Sehingga akhirnya ya ini kayaknya belum, ini belum. Nah, tapi ketika bertanya kepada Allah, boleh jadi nanti jawabannya ada sesuatu yang kamu tidak suka, tapi Allah ridho. Kinca sering menemukan kalimat itu. Ya kan? Dalam Al-Quran, ya ada sesuatu yang kamu kurang suka, tapi sebenarnya Allah ridho. Tapi ada juga yang kamu sangat suka, menurut kamu udah oke banget, tapi Allah nggak ridho. Nah, mau pilih mana? Nah, maka tadi saya katakan kuatnya niat, memang sungguh-sungguh. Yang kedua, ikhtiarnya seperti apa? Kalau memang ini apakah ta'aruf, kemudian ya mencari atau dicari, tapi ada usaha dong, nggak diem aja. Jadi harus usaha. Ada usaha juga. Ya mungkin lewat teman, lewat orang tua, lewat guru, atau memang ya berdoa. Yang ketiga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan istikharah.
Ya tadi, kenapa tadi saya katakan siap nggak dengan takdir Allah? Tadi mungkin ketika bertemu bukan orang yang perfect menurut kita, gitu. Padahal boleh jadi, dan saya banyak punya teman-teman juga begitu. Maaf ya, secara fisik mungkin tidak ideal, secara pekerjaan juga tidak ideal, penghasilan. Tapi ternyata ketika sudah Allah satukan, saling melengkapi, saling mengisi, akhirnya Allah kasih kebahagiaan. Masya Allah. Itu emang apa ya Ustadz ya, kadang-kadang kalau misalnya orang yang belum menemukan pasangan kan kadang-kadang kapan nikah? Jadi buat orang-orang yang belum mendapatkan pasangan mungkin ada yang sakit hati, ada yang oh iya ya, mungkin bertanya saya kenapa ya Allah saya belum nikah. Itu termasuk bagian dari tadi kesabaran. Kesabaran. Balik lagi MC Friends. Saya punya pengalaman nih ya MC Friends. Waktu saya lulus S1. Iya. Sarjana loh. Ya, sarjana. Saya belum punya pekerjaan tetap. Belum berumah tangga. Waktu itu kerjaan saya bantu ibu di rumah. Iya. Bantu ibu. Alhamdulillah di depan rumah kami itu ada musola. Kerjaan saya ngepel musola lah kalau pagi. Oh gitu. Saya ngepel musola, sapuin, ngepel. Nah, sering kali tuh ada anak kecil sama ibunya kalau mau ke sekolah. Anak ini masih pakaian seragam putih merah. Putih merah. SD ya. Dia jalan, setiap kali lagi saya ngepel, lalu dia teriak-teriak. Yang bersih ya. Wah. Anak SD. Anak SD. Oke. Yang bener kerjanya. Wah, dalam hati saya tadi, kalau kita mau baperan, gue gitu loh, gitu kan. Nah, tapi akhirnya saya ambil positifnya. Iya. Nggak ada masalah. Ustadz nggak marah? Nggak marah. Kan kebanyakan orang kalau gitu, lu siapa nyuruh? Gitu. Lagian anak kecil loh. Iya sih. Iya kan gitu. Tapi ibunya selalu, nah kalimat dari anak seperti itu, tapi kalimat positif meluncur dari ibu. Oh, insya Allah ntar dapat istri yang cantik, dapat istri yang soleha. Mungkin dia mengcover omongan anaknya ya. Tapi kemudian dia doakan. Saya aminkan. Amin. Amin. Oh, dari doa dari orang ya, nah, Ustadz ya. Salah satunya begitu. Jadi kayak kalau tadi misalnya nih ada MC Friends ya. Misalnya ada orang nanya, kapan nikah? Ini begini. Mendingan gak usah baperan. Baperan juga jodoh belum tentu datang. Iya. Tapi jadiin itu sebagai bahasa doa. Dan gitu, motivasi. Ustadz. Motivasi supaya kita punya kuat niat, ikhtiar maksimal, doa makin kenceng, dan sabar, siap menerima takdir Allah. Gitu. Saya jalani, alhamdulillah. Akhirnya ya Allah hadirkan buat saya pasangan hidup yang alhamdulillah sampai saat ini mendampingi hidup. Iya, dan cantik sekali loh MC Friends. Saya pernah ketemu. Alhamdulillah. Gitu. Berarti kan kalau Ustadz kan tidak menjawab tuh Ustadz, cuman akhirnya mendapatkan doa dari sang ibu. Iya. Kalau misalnya pas orang yang ditanya kapan menikah itu harusnya gimana Ustadz solusinya? Senyum. Oh, senyum. Wah, harus senyum MC Friend. Kan tadi saya bilang, kita mau baperan. Iya. Bikin masalah lagi kan? Iya, masalah seringkali jadi masalah baru. Betul. Nah, yang ini belum selesai. Pikiran nambah. Gara-gara omongan. Gara-gara yang kita baca, ya nggak? Iya, betul. Ini kita udah jelas punya masalah. Bacanya salah. Ya. Baca yang bikin masalah lagi. Tumpuk-tumpuk masalah kita. Coba deh kembali ke Al-Quran. Misalnya ya, bacalah zikir-zikir, bacalah kalimat-kalimat yang memotivasi. Mungkin insya Allah akan setidaknya menenteramkan. Janji Allah kan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir kepada Allah menenteramkan hati. Nah, salah satu zikir itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Oke. Nah, jadi kadang-kadang ya saya juga pernah mengalami itu. Ketika kalut pikiran, lagi pokoknya lagi bete, ngedown ya. Terus apa? Kok membaca sesuatu kita cari bacaan yang malah bikin masalah lagi. Nggak selesai dong. Oh gitu. Iya. Jadi harus hati-hati ya Ustadz? Ya, artinya pandai-pandai lah dalam situasi seperti itu kan niatin memang betul-betul mau nyari solusi. Betul. Nah, kadang-kadang tadi cari solusi tapi salah.
Nah, ini yang menurut saya MC Friends yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini bisa kok keluar dari situasi. Saya contoh gini. Pernah ketika itu saya menghadapi juga situasi yang berat. Baik. Kadang omongan teman itu bisa pahit. Betul. Ya enggak? Betul. Kadang ya bisa memotivasi, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Suatu saat saya ada menghadapi masalah yang cukup berat. Dan itu membuat hati gundah gulana luar biasa berhari-hari. Kawan saya cuma bilang, "Lo," katanya, "kalau bisa keluar dari lubang jarum ini, lo sukses lo ntar." Dia nggak ngasih solusi. Iya, cuman berkata-kata seperti gitu. itu. Tapi perkataan itu saya ambil. Oh gitu, Ustaz. Ya, iya juga ya. Berarti jangan Anda berlama-lama dalam masalah. Jangan dibiarkan, jangan didiamkan, jangan cuma dimasukin hati, jangan cuma diratapi. Terus kalau berlinang air mata banyak, mau selesai masalahnya. Tapi emang kebanyakan gitu sih Ustadz. Kalau misalnya kita menghadapi masalah, pasti kita meratapi nasib. Ya. Gitu. Nah, kalau saya, ayo kembali ke Allah dulu deh. Oke. Akhirnya betul, salah satu jalan yang saya tempuh adalah gini. Saya dulu katakan menghabiskan banyak waktu untuk sia-sia. Ya. Mulai, sayang dong, waktu ini kan sangat berharga. Betul Ustadz. Apa dong yang bisa kita lakukan? Kalau kerjaan ini mentok, kan bukan berarti harus hanya di sini aja. Cari lagi dong kerjaan yang lain. Di sini mentok, mungkin ada alternatif apa lagi. Kalau kata Ustadz Huda, suka bilang beliau, walaupun belum punya pekerjaan tetap, yang penting tetap bekerja. Walaupun belum punya penghasilan tetap, yang penting tetap berpenghasilan. Iya. Ya, jadi artinya kita ini jangan stuck. Nah, ketika kita katakan tidak mampu menanggung itu sendiri, kita butuh teman. Iya. Mungkin curhat, mungkin minta nasihat, ya kan? Belum selesai juga nih. Sujud kita gimana? Sama Allah. Ya, artinya insya Allah ada jalan. Ya, dan orang kalau tidak pernah menghadapi masalah, cengeng dia, nggak kuat. Orang-orang sukses lihat dari mana? Dia harus berhadapan dengan tantangan, dengan ujian, dengan cobaan. Nah, dari situ dia belajar supaya tidak mengulangi kesalahan, supaya nanti kalau menghadapi ujian seperti ini lagi atau lebih berat bahkan, sudah pernah dia mengalami ini, solusinya begini. Kan begitu. Oke. Jadi yang berikutnya bahwa dunia ini bukan tempat tempat kesengsaraan sesungguhnya. Sesengsara-sengsaranya manusia di dunia, insya Allah masih ada orang yang punya perhatian. Masih ada makhluk Allah yang akan menjadi penolong buat kita. Ya, betul. Kenapa? Dunia bukan tempat katakanlah sanksi terberat. Justru yang bahaya adalah di akhirat nanti. Iya, karena kan kalau di dunia kan hanya sementara dan di akhirat itu panjang. Kayak gitu. Tapi kadang-kadang manusia itu suka lupa Ustadz, karena kan lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Betul. Nah, ya itulah kan? makanya masalah datang kadang mengingatkan. Ya. Kan gini Mbak, ada orang dicubit, nggak sakit. Ya. Dicubit lagi, nggak sakit. Mungkin pipinya dicubit, nggak sakit. Ditampar sedikit, belum terlalu sakit. Akhirnya dibikin nyungsep. Iya, baru berasa. Baru kepentok ya Ustaz. Ujung-ujungnya kalau orang berhati jernih, berpikir jernih, dia akan sering mengatakan, ternyata masalah, musibah, kesusahan yang dia hadapi boleh jadi inilah sayangnya Allah buat dia. Kan tadi orang banyak yang lupa kan? Betul. Sibuk dengan dunia, dia melupakan akhirat. Sibuk dengan apa yang sudah rasanya dia dapat, dia lupa sama pemberinya. Iya. Lalu didatangkan itu apa? Ternyata ada kasih sayang Allah.
Orang kalau nggak pernah sakit, merasa pede banget dia. Betul. Nah, tapi sekali dia sakit, baru gigi aja. Ngeluhnya bukan baru main. gigi loh ya. Ya. Kalau sudah begitu baru ingat Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, Benar-benar Ustaz. kan gitu. Artinya sesungguhnya kalau orang mau berpikir jernih, masalah didatangkan, musibah, kesusahan, sebenarnya buat dia bukti sayangnya Allah. Dan ini ada hadisnya loh. Nabi mengatakan, Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah itu kalau sayang kepada seseorang, maka Allah kasih ujian dia. Allah itu ketika sayang sama seseorang justru kasih ujian. Iya. Untuk itu apa? kenapa Ustaz? Supaya dia semakin mendekat pada Allah. Oh, gitu. Orang nih maaf ya katanya ya, kalau lagi pacaran atau suami istri. Kadang-kadang mereka juga ada ini kan, ya ada sengaja naik turunnya. Ya. Kemudian sengaja kadang-kadang ditanya diam nggak mau apa gitu kan, nggak mau jawab. Sebenarnya apa? Cuman ingin bukti sayangnya, cintanya, juga pengen bukti apa supaya menambah cinta sayang kan begitu. Nah orang cinta aja harus ada ujiannya. Iya benar sih Ustaz. Nah, berarti cinta kita kepada Allah juga begitu. Contoh-contohnya ya. Kalau ada seseorang masuk ke dalam lubang, katakanlah menggali sumur, menggali parit, tiba-tiba ada batu atau ada benda yang jatuh kepadanya mengenai tubuhnya, entah kepalanya atau kakinya. Kira-kira lebih dulu dia akan mencari bendanya atau dia ngelihat kira-kira siapa yang melemparnya? Lihat siapa yang lempar. Gitu ya? Iya. Ya. Pasti udah langsung udah emosi kan, betul. Siapa yang lempar nih kan. Oke. Tapi kalau tiba-tiba yang dilempar itu adalah benda yang menarik, euro, iya pasti lihat dolar berterbangan jatuh, dia lihat bendanya apa lihat yang ngasih? Yang jatuh dong langsung Ustaz. Yang jatuh langsung kan? Ambil. Itulah manusia. Ketika diberi nikmat, kadang dia sudah merasa puas dengan apa yang dia dapat, lupa siapa yang ngasih. Iya, masuk akal Ustaz. Benar. Betul. Tapi kalau merasa susah, baru dia ngeh. Lihat ke atas. Kadang-kadang manusia harus dibuat ngeh. Nah, itulah masalah. Musibah. Kalau nggak digituin dia lupa, gitu kan. Nah, jadi Allah itu dengan berbagai cara. Ada orang yang ini dia bagus, dia tetap konstan, dikasih nikmat kayak apapun dia tetap bersama Allah, ya kan? Dia hubungannya tetap baik. Ini bagus nih orang. Ini yang la in syakartum la azidannakum namanya. Dikasih nikmat dia bersyukur ditambah lagi nikmatnya. Tapi ada juga yang kadang-kadang dia lupa. Nah, saat dia lupa, kasih musibah. Hadapi ujian. Tapi buat apa? Sayangnya Allah. Supaya dia kembali lagi kepada Allah, kepada penciptanya. Betul. Tapi Ustadz, sebenarnya Kinca masih banyak nih pertanyaan dari MC Friend. Mungkin juga masih banyak pertanyaan. Tapi jangan kemana-mana dulu nih MC Friend. Tetap di MC Podcast. Ya, MC Friend balik lagi di program Tazkiyah Qalbu, tentunya masih bersama dengan Ustadz Abdul Syukur ya, dan kita masih ngomongin nih mengenai kunci masalah kehidupan. Wah, panjang nih ya MC Friend, dan ini udah banyak pertanyaan yang masuk nih Ustadz ya. Kan sekarang itu kan anak zaman sekarang emang nggak jauh dari masalah. Iya. Apalagi mental health. Nah, menurut Ustadz nih, ada nggak sih perbedaan cara menyelesaikan masalah untuk generasi sekarang? Saya kira hampir sama, setiap generasi menghadapi masalahnya. Iya, ya betul. Orang-orang tua menghadapi masalah kekinian, karena mereka sudah melewati masalah-masalah dari yang lalu. Betul. Betul, Ustaz. Iya nggak? Generasi sekarang seolah ini masalah besar ketika mereka menghadapinya hari ini. Ya. Tapi ketika mereka menghadapinya suatu saat, ada masalah lain, kita udah melewati masa itu. Udah biasa. Udah biasa. Artinya orang tua lebih bijak gitu kan, kadang-kadang menyikapi itu. Nah, jadi gimana nih untuk anak-anak generasi kita? Itulah perlunya kita connect dengan generasi sebelum kita. Oke. Kan kadang-kadang merasa ini kan masa harus saya menghadapi, saya menyelesaikan. Nggak bisa. Oh gitu, nggak bisa Ustaz? Nggak bisa.
Artinya nggak bisanya begini. Kalau Anda memang pengen menyelesaikan masalah Anda, yang Anda tidak mampu, nih yang tidak mampu kan, yang tidak mampu Anda selesaikan sendiri, berarti Anda membutuhkan orang di sekitar Anda. Tanyalah kepada orang yang lebih tahu, tanyalah kepada orang yang sudah pernah mengalami, misalnya, atau orang yang punya, ya memang pandangan tentang itu. Al-Quran saja memberi solusi loh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir. Tanyalah kepada orang yang punya pengetahuan jika kalian nggak tahu. Itu sudah perintah Allah. Artinya bahwa ya apa yang dihadapi oleh kita hari ini, ya betul kita pelakunya. Ya kita yang menghadapi langsung kan. Tapi bahwa Allah pasti juga memberi solusi. Nah tinggal ketika kita tidak mampu, jangan lupa masih ada kok orang-orang tua, ada guru-guru, ada Al-Quran, ada As-Sunnah gitu kan. Ada insya Allah hal-hal yang sesungguhnya menjadi kunci buat kita bisa. Jadi jangan merasa sendiri ya Ustaz. Jangan merasa sendiri. Kan apa ya, ya kita makan aja sendiri nggak enak kan. Iya betul. Rasanya butuh ada temen kan lebih semangat kan gitu. Betul. Orang itu sebetulnya ketika dia menghadapi apa saja, ini kita sedih kadang ya. Sekarang anak-anak termasuk kemarin kita baru dengar berita, anak SD lompat dari lantai sekian, betul, kemudian bullying ya, yang sekarang terjadi. Itu luar biasa banget Ustadz. Aduh, prihatin kita. Tapi kan nggak bisa cuman disalahkan kepada satu aspek, disalahkan kepada satu kelompok. Ini betul harus kita hadapi bersama. Gitu. Ada hal yang kita ya membutuhkan aspek ini diperbaiki, ini diperbaiki, ini diperbaiki, butuh pembinaan. Itulah yang tadi saya katakan, nggak bisa menghadapi sendiri kok. Dan setiap masa orang akan menghadapi masalah-masalahnya. Betul. Yang mungkin dulu orang-orang tua kita nggak sibuk dengan gadget ya. Iya. Ya, hari ini kalau nggak pakai gadget, kayak ada yang kurang aja. Justru mati gaya. Betul, Ustaz. Justru ketika kita bangun tidur, pasti yang dicari adalah handphone. Iya kan, mau tidur, update status, bangun tidur, lihat berapa yang komen nih. Iya. Jadi seolah netizen yang kuasa ya. Ya memang artinya gini, gadget nggak bisa dihindari dari kehidupan kita hari ini. Iya. Tapi bahwa bagaimana menggunakan gadget ya, ini perlu ada sikap yang baik. Dan ketika ada masalah dengan gadget, butuh juga ada solusi yang baik. Orang tua mau marah-marah belum tentu anaknya mau terima. Mungkin lewat nasihat guru. Guru belum juga. Ambillah teman-teman yang punya kerangka berpikir yang positif, mungkin teman-teman bisa mengingatkan. Atau perlu juga edukasi dalam berbagai momen untuk mengingatkan tentang bagaimana menggunakan gadget secara positif misalnya dan lain-lain sebagainya gitu. Betul. Ya, jadi artinya menurut saya ini mental health itu insya Allah bisa diatasi ketika kita tidak mengurung diri. Tidak kemudian memendam yang hanya menjadi pemikiran, akhirnya kan masuk ke dalam hati ini berat ya. Jadinya overthinking ya Ustaz. Overthinking. Nah, padahal gini, masih ada temen loh kalau sekarang ya anak-anak masih ada temen, masih ada orang tua, ya enggak? Insya Allah masih ada solusi. Seberat-berat apapun masalah kita, insya Allah masih ada Allah yang akan menjadi penolong buat kita. Betul banget, itu betul banget MC Fran. Jadi ketika kita sedang menghadapi masalah, kita bukannya diam atau memendam, justru kita harus mencari solusi secara bersama. Iya, betul. Ya, gitu. Ya hari ini memang manusia ini kan apa istilahnya zone politikon. Ya. Nggak bisa sendiri ya. Betul. Ada interaksi, ada keterkaitan dengan yang lain. Ya. Tidak disebut murid tanpa guru. Tetangga punya tetangga, ya kan? Keluarga ada keluarganya, teman kerja, ada partner, ada mitra, ada segalanya. Ya itu kan memperkuat. Nah manfaatin itu untuk kebaikan kita. Ya nggak? Kalau sendirian aja juga nggak nikmat, nggak enak juga. Ya makanya Nabi Adam dikasih Hawa.
ya kan? Kemudian punya keturunan dan selanjutnya. Ya, bumi ini dihuni oleh kebersamaan. Perbedaan-perbedaan adalah keniscayaan. Ada nikmat, kadang ada musibah, juga keniscayaan. Nggak semua selalu seperti apa yang kita mau, apa yang ada dalam pikiran kita. Tapi tadi, itu pun Allah sudah ingetin juga. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Selalu ada kemudahan di balik kesulitan. Ada aksioma langit nih. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit yang kita nggak mampu memikulnya. Karena Allah pasti akan berikan jalan-jalan itu buat kita. Gitu. Jadi jangan putus asa, MC Fran justru mencari solusi ya. Dan mungkin Ustadz, ada nggak sih doa khusus untuk bisa menyelesaikan masalah? Gini teman-teman, ya, seperti apa yang kami dan guru-guru kami ajarkan. Betul. Dan mengambil dari petunjuk Al-Quran, misalnya dengan Al-Asma'ul Husna. Ah iya, Kinja sering baca itu. Udah hafal ya? Belum hafal semua Ustadz. MC kan gampang loh, kalau kan 99 ya? Iya, 99. Ya, 99. Kalau belum hafal semuanya, yang penting 99. Iya, tapi Ustadz ya, Kinja kan memang suka membaca yang Asmaul Husna. Ya. Ada beberapa bacaan yang Kinja yakin ini, itu tuh boleh nggak sih Ustadz? Maksudnya, oh iya kok ketika saya zikir ini ada keluar nih masalahnya nih, jadi solusinya dapet gitu. Oh iya, sangat boleh. Bahkan gitu. Diperintah oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna pad'uhu biha. Ya. Allah memiliki nama-nama yang indah. Betul. Berdoalah dengan nama-nama yang indah itu. Kan 99 tuh, mulai dari ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, terus sampai ya Sobur. Coba deh teman-teman misalnya baca, apa sih maknanya ya Rahman? Apa sih maknanya ya Rahim? Sebut aja nama itu. Itu udah jaminan sudah bahwa Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Namanya tawassul dengan apa? Al-Asma'ul Husna. Ya kalau belum teman-teman misalnya belum hafal semuanya, paling enggak misalnya nyebut ya Allah aja udah nikmat tuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berarti kita merasakan ada zat yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, yang bukan diri kita. Bahkan dia yang menciptakan kita. Dia yang maha perkasa, dia yang maha menolong kita. Betul. Ya walaupun kita nggak sebut itu, tapi dalam hati ketika nyebut ya Allah, berarti sesuatu yang luar biasa gitu ya, maha segalanya. Atau ya Rahman, yang maha kasih, yang maha sayang, ya Rahman, ya Rahim. Atau misalnya kaitan rezeki, ya Razak. Misalnya kan apa saja. Ya Wahab, pengen dikasih apa, kasih pasangan hidup, dikasih keturunan, dikasih rezeki, dikasih ya Wahab, misalnya begitu. Nah, ini Allah sudah kasih solusi tuh. Berdoa dengan Al-Asma'ul Husna. Ya, ada sih doa-doa yang lain banyak. Banyak. Atau contoh lain tadi masih dalam Asma'ul Husna ya, ada namanya Ismullahil A'zam. Nama Allah yang A'zam, yang agung. Apa itu? Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Allah kan Al-Hayyu, Allah Al-Qayyum. Coba aja kalau lagi ada masalah gitu. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha mandiri, yang menolong semua makhluknya kan. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Kalau para ulama dulu mengajarkan membacanya kalau bisa 40 kali sebelum waktu subuh. Misalnya sudah masuk waktu subuh, sholat qobliyah subuh, kemudian baca ini 40 kali. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Kalau bisa lanjutkan Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Nah, di situ kita akan menyadari bahwa kita ini membutuhkan. Toh kehidupan kita dengan segala dinamikanya karena ada yang maha menghidupkan. Yang kedua, Ya Qayyum. Kita punya urusan dalam kehidupan, dia yang mengatur. Berarti serahkan kepadanya. Nah, para ulama dulu mengajarkan, ketika orang meyakini itu dan melazimkan membaca itu 40 kali, insya Allah katanya
hatinya hidup, Oh. akalnya jernih, Ya. dan dia akan diberi jalan keluar dari masalah-masalahnya. Dilancarkan ya Ustadz. Dilancarkan. Apalagi ini kan sebelum subuh ya, pikiran Iya. tenang kan. Betul. Harusnya begitu. Jadi pikiran dia baru bangun tidur, Mm-mm. berkeyakinan kepada Allah, ada harapan. Nah, sebutlah yang kita bisa menyampaikan harapan kita. Siapa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Dan Nabi menjamin, siapa yang berdoa dengan Ismullahil A'zam ini, dengan Ya Hayyu Ya Qayyum, idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Allah kalau orang berdoa kepadanya dengan membaca ini, Mm-mm. Allah ijabah. Dan kalau ada orang meminta kepada Allah dengan kalimat ini, diberi oleh Allah. Tinggal yakin nggak? Iya, balik lagi gitu. Harus keyakinan. dikuatkan, diyakinkan, dilazimkan dulu, dibiasain terus. Hmm. Saya alhamdulillah kami mengurus anak-anak yatim di pondok, mengurus anak-anak ya para penghafal Al-Qur'an. Kan bukan tanpa masalah juga ya. Iya, betul. Tanggung jawabnya juga Kadang-kadang besar. tanggung jawab besar, Betul, kadang ya Ustaz. mereka ada ya namanya anak-anak ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai. Iya. Kadang urusan dapur nih ada aja Mbak. Iya. Tahu-tahu laporan dari kantor. Ini beras habis gitu kan. Terus gimana? Tadi Ya Hayyu Ya Qayyum. Yakin Allah pasti diberi jalan. Betul. Setiap kali kita kemudian berikhtiar, berdoa, minta kepada Allah, selalu ada jalan. Oh, Gitu. Ya Hayyu Ya Ya Qayyum. Oh, baik. Terus menurut Ustadz nih, masalah itu sebenarnya harus dihindari atau ditumpuk nih Ustadz? Nah. Gak enak juga ya, cucian ditumpuk berat juga ya. Coba deh teman-teman punya tugas, ditumpuk. Mm-mm. Pasti bebannya menjadi lebih berat. Betul banget Ustadz. Masalah itu diselesaikan. Bukan dibiarkan, bukan ditumpuk-tumpuk. Harus diselesaikan. Mm. Walaupun penyelesaiannya kadang-kadang butuh waktu. Nah, ya kan? Iya. Hari ini mungkin belum selesai. Mungkin ada yang bahkan hitungan pekan, hitungan bulan, hitungan tahun, bisa juga. Tapi kan kita juga nggak mungkin begini. Apakah selalu pikiran kita hanya ke masalah itu saja? Saya kira enggak juga ya. Enggak. Contohnya apa? Ya, kita lagi ada masalah, makan lupa tuh masalah. Ya enggak? Untungnya Allah kasih kita sifat suka lupa. Coba kalau nggak lupa, habis kita itu. Betul. Kayaknya nggak pernah happy deh. Jadi ada manfaatnya juga ya. Ada manfaatnya juga. Contohnya apa? Ya saat kita maaf, ada ya duduk-duduk ngopi-ngopi sama teman-teman. Sesaat bisa jadi kita melupakan sesuatu yang lain. Iya, Kita betul. asyik bercengkrama. Tapi bisa jadi ingat kembali beban kita kan. Iya. Disitulah Allah sayang sama kita. Tidak semua masalah kita selalu menghantui kita. Iya. Berarti apa? Ada dong bakalan solusi dari masalahnya. Toh Allah buktinya membuat kita lupa dengan masalah itu. Orang maaf punya utang, apa terus keingetan utangnya terus-terusan? Nggak juga kan? Iya. Kadang-kadang dia lupa. Kadang utang lagi. Nah, berarti masalah ini kalau diselesaikan, bukan berarti tanpa masalah. Walaupun muncul masalah-masalah yang lain, paling tidak bebannya menjadi berkurang. Iya. Dan dia akan lebih optimis menghadapi sesuatu yang lain. Coba tanya deh orang-orang sukses, apa nggak punya masalah? Apakah tidak banyak masalahnya? Bisa jadi banyak, tapi dia mampu menyikapi, mampu katakanlah menginventarisir, Betul. mampu membuat skala prioritas, mana yang harus dituntaskan segera, mana yang masih bisa ditunda, dengan cara apa, dengan siapa, dengan metode apa. Yakin. Betul. Berarti dijalani, nanti pelan-pelan ini bisa terlewati insyaallah. Tapi mungkin ada nih Ustadz ya, beberapa orang ketika menghadapi masalah itu curhat di media sosial. Itu bagaimana Ustadz tanggapannya? Ya, pertanyaan kita sekarang kita balik. Apakah dengan cara itu menyelesaikan masalah? Sebenarnya sih enggak Ustadz. Nah, sebenarnya enggak, cuma meluapkan. Meluapkan. Oke. Gini, cobalah berpikir juga tentang efeknya. Betul. Kan banyak yang sekarang jadi masalah ketika dia curhat di media sosial, malah menimbulkan masalah baru. Benar. Nah, jadi bukan tidak boleh. Ya. Ya.
termasuk jangankan di media sosial, kepada seseorang pun kadang-kadang belum tentu menyelesaikan masalah. Betul, Ustaz. Ketika bicara kepada orang yang tidak tepat, misalnya kan, atau bahkan bisa jadi ini menjadi masalah berikutnya kan, bisa jadi bumerang. Jadi bumerang kan Ya. gitu. Artinya bahwa ya ketika kita punya masalah, coba mikir-mikir juga deh. Kalau mau curhat-curhat kemana, kepada siapa. Kalau nanti dia curhat di media sosial, kira-kira ada manfaatnya enggak? Kenapa? Jangan sampai malah 2 kali mengalami masalah. Masalah lagi. Media sosial, iya, dan begini, tidak semua orang peduli sama kita. Betul. Itu sering saya temukan kalimat itu. Betul, kan? Betul, Ustadz. Tidak semua orang peduli sama kita. Iya. Yang kedua, tidak semua orang kemudian bisa memberi solusi masalah kita. Oke. Ya. Dan seringkali nasihat orang-orang bijak. Ya. Kamulah yang bisa menyelesaikan masalahmu. Itu benar banget, Ustadz. Iya nggak? Betul. Sekarang kita mau luapkan ke orang juga jangan-jangan masalahnya lebih gede dia. Iya. Kita curhat sama orang, dia tenang, anteng dengerin, sambil senyum. Kenapa bisa begitu? Iya. Jangan-jangan masalah dia lebih gede. Kija justru juga sering, Ustadz. Kan media sosial itu bisa dibuat positif sama negatif. Ya. Jadi mungkin bisa uploadnya yang happy-happy. Kadang-kadang tuh banyak yang bertanya, lo kok happy terus ya? Kayaknya nggak ada masalah hidupnya. Seperti itu, Ya, Ustadz. kan lebih baik begitu. Iya. Ya kan? Kita ini kalau bisa di hadapan orang menampilkan hal yang positif. Ya. Walaupun kita punya sesuatu yang harus kita hadapi. Daripada ketemu orang kemudian kok sesuatu yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena pasti juga Allah tidak akan mendiamkan hamba-hamba yang dia terus menjaga hatinya, bahkan menyembunyikan masalahnya. Sampai bahasanya gini dalam Al-Quran. Allah perintahkan kepada kita ini punya kepedulian kepada orang lis-sa'ili wal mahrum. Siapa sa'il? Sa'il ini orang peminta-minta. Dia sampai mengutarakan. Tapi kalau ada al-mahrum, dia punya kebutuhan. Tapi dia tidak mengekspos. Dia menjaga dirinya. Dia minta sama Allah. Allah nggak akan menyia-nyiakan orang itu. Nanti bisa jadi melalui makhluknya, melalui hambanya, Allah ketuk hatinya untuk memberi. Itulah yang orang suka bilang rezeki nomplok. Ya kan? Orang suka bilang, wah ini sesuatu nih yang luar biasa. Kan beda, Mbak. Orang lagi sangat berkebutuhan. Dia nggak perlu mengumbar kemana-mana. Ya dia tetap, tapi jaga minta sama Allah misalnya kan. Tiba-tiba ada orang yang menjadi solusi dari apa yang dia ini. Lain kan rasanya, nanti dia bersyukur kepada Allahnya sangat luar biasa. Itu yang seringkali Allah suka. Sesuatu yang tidak terduga ya Ustaz. Tidak terduga, akhirnya membuat dia semakin yakin sama Allah. Begitu. Daripada orang yang sudah kelihatan gini, orang kalau meminta-minta, ya dia udah tahu bakalan dapat sekian. Ini takaran-takaran itu udah biasa. Jadi mengurangi rasa syukurnya. Iya nggak? Betul, Ustaz. Apalagi kalau meminta-mintanya adalah menjadi profesi. Iya, betul banget Ustadz. Tapi kalau misalnya nih Ustadz ya, karena kan kalau ngomongin media sosial itu kan luas ya Ustadz ya. Ada yang mungkin dia tuh melakukan kebaikan Ustadz. Beramal ataupun apapun itulah Ustadz. Tapi diekspos, itu mencari masalah atau tidak Ustadz? Menurut pandangan Ustadz? Gini, segala sesuatu tergantung niat. Jika kita melakukan kebaikan dengan niat syiar misalnya, supaya mudah-mudahan kebaikan ini juga bisa diikuti oleh orang lain, paling tidak begitu ya. Atau kebaikan yang kita lakukan misalnya terhadap seseorang, mudah-mudahan yang lain pun punya kepedulian yang sama misalnya, gak apa-apa ya. Innamal a'malu bin niat, tergantung niatnya. Tergantung niat. Tapi kalau hanya untuk sekedar pamer, supaya followernya banyak nih. Hari gini loh ya. Betul, supaya nanti begini begitu. Semua kembali kepada hati kok. Kepada niat kita mau apa. Kalau niatnya berlebihan,
Apakah pantas misalnya orang yang harus memasang semua perhiasan di jemarinya, harus semua lengannya dipasangi sampai berlebihan kesannya ya. Niatnya mau apa? Kan kita nggak tahu juga, nggak menghukumi juga. Tapi kan sewajarnya atau tidak, sepantasnya atau tidak. Seperti itu. Seperti itu aja. Tapi yang jelas begini, boleh jadi juga ada orang yang awalnya dia nggak sengaja kok. Tiba-tiba dia lagi pas apa istilahnya ya, lewat gitu kan, ada di TikTok, misal ada di Instagram, di Facebook, ada di mana. Kemudian dia kadang-kadang ada orang bisa memetik manfaat, memetik hikmah dari situ. Mungkin sesuatu yang biasa, tapi ada hikmahnya. Nah, kembali kepada bagaimana niat orang untuk mengupload, membuat status, atau ya pokoknya bermain di media sosial. Betul. Wah, mungkin Ustadz bisa memberikan kesimpulan nih ke MC Frame mengenai hari ini. Ya, hidup ini perlu dinikmati dan disyukuri. Betul. Tidak ada kesengsaraan total, artinya tidak ada musibah yang tidak ada solusi. Tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Kenapa? Selama kita masih meyakini Allah Maha segala-galanya. Sehingga pahamilah musibah, ujian, masalah, insya Allah membuat kita semakin kuat. Membuat kita semakin mampu bersikap yang terbaik. Dan boleh jadi menjadi pelajaran buat hari-hari berikutnya. Dan bukan hanya buat kita loh. Boleh jadi masalah yang kita hadapi bisa juga pelajaran buat yang lain. Nah, jadi hidup ini indah selama kita bersama yang maha indah, yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita menghadapi masalah, jangan pernah meninggalkan Dia. Perbaiki hubunganmu dengannya, dengan Allah, Allah akan perbaiki kehidupanmu. Baik, terima kasih banget nih Ustadz sudah memberikan manfaat untuk kita semua ya MC Friend. Dan pastinya MC Friend, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul Syukur bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita. Dan akhir kata, Kinca pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Tazkiyah Qalbu bersama Majelis Az-Zikro.